firman Tuhan, Yesus telah bangkit, maut telah dikalahkan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, memuji namanya, merayakan kemenangan ini. Sama-sama kita katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari dengan sikap menyembah untuk siapkan diri kita menerima firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Shalom, inilah hari yang sangat luar biasa, kemenangan untuk kita anak-anak Tuhan. Bersama dengan gereja Tuhan di atas muka bumi, kita merayakan kemenangan ini, kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus bangkit, Yesus sudah bangkit. Saudara yang kekasih, kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, betapa hati kami bersuka cita karena kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Maut telah dikalahkan, kutuk dilepaskan,
keselamatan yang kekal ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur di hari kemenangan ini. Setiap kami Tuhan rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa, wibawa, otoritas Allah. Mengurapi semua jemaat di rumah masing-masing. Setiap pribadi dilawat oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami sama-sama rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Bapa di surga, kami siap menikmati berkat-berkat di hari kemenangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dalam satu perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Penjaga-penjaga yang diperintahkan pemerintah Romawi pada waktu itu gemetar, wajahnya pucat seperti orang mati. Lalu kita melihat ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Malaikat itu menegaskan, mari lihat tempat Yesus jasadnya dibaringkan. Dan saudara, mari kita lanjutkan pembacaan kita di ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Wanita-wanita itu diberi kesempatan menjadi yang pertama dari murid-murid Yesus, bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Lalu mereka sujud memeluk kaki Yesus. Luar biasa, ini pengalaman yang luar biasa bagi wanita-wanita itu. Ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Apa yang menarik saudara? Baik malaikat maupun Yesus katakan, pergi, katakan, ceritakan kebangkitannya pada hari ini. Kita mau melihat 4 ciri orang-orang yang hidup dalam kebangkitan Yesus Kristus. Saudara boleh mengatakan peristiwa ini kan 2000 tahun yang lalu. Oke, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja di akhir zaman, mari lihat 4 ciri. Kalau kita benar adalah anak-anak Tuhan dan kita benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Yesus, maka 4 ciri ini boleh ada pada saudara dan saya. Yang pertama, mari kita mau melihat di warta jemaat
Orang yang mengalami kuasa kebangkitan akan menjadikan Yesus sebagai tujuan hidupnya. Setiap kita boleh punya cita-cita. Saudara dan saya punya impian, punya cita-cita untuk masa depan kita. Secara pribadi juga masa depan keluarga kita. Itu harus kita perjuangkan. Saya selalu mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi jangan lupa buat tangga untuk meraih cita-cita itu. Saya tidak tahu apa yang menjadi impian saudara. Apa yang saudara doakan untuk masa depan keluargamu, pribadimu. Tetapi di luar dari semua yang kita cita-citakan, yang kita impikan, saudara tempatkan Yesus sebagai satu sosok, satu pribadi. Menaruh Yesus sebagai tujuan utama dari semua yang saudara impikan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Keluarga itu oke. Masa depan juga kita harus perjuangkan. Tetapi yang paling atau yang terutama, taruh Yesus sebagai tujuan hidup kita. Yesus menjadi tujuan kita. Standar kita adalah seperti Yesus. Itu target, itu impian. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang kupinta dalam jalanku. Kita mau ke surga, bukan? Saya mau seperti Yesus. Ada target sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang harus seperti Yesusnya? Kelemah lembutannya, kasihnya, punya hati, punya kasih agape, mata yang bisa memandang dan penuh dengan belas kasihan kepada setiap orang yang butuh pertolongan. Hati yang mudah tersentuh melihat orang-orang di sekitar kita yang belum diselamatkan. Apalagi yang seperti Yesusnya. Dia bukan cuma sabar dalam menderita, tapi dia juga bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan. Dia tinggalkan kemuliaan Bapaknya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai milik yang dia pertahankan. Dan akhirnya kita hari ini mengalami kemenangan. Apa yang sudah kita korbankan dalam kehidupan ini? Apa yang sudah kita bayar untuk kita makin serupa seperti Kristus? Di luar dari semua impian-impian kita, ada satu yang harus kita raih. Kita mau seperti Yesus. Yang kedua, kita mau belajar menjadikan Yesus sebagai fokus penyembahan. Proskuneo artinya apa? Menyembah. Ada satu sosok yang menjadi tempat kita memberi penghormatan. Satu sosok untuk kita beribadah kepadanya. Ciri yang kedua, orang yang mengalami kebangkitan Yesus. Fokus dalam penyembahan. Hanya Yesus yang kita sembah dan agungkan. Yesus pernah berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas adalah tipe orang
yang selalu minta bukti dulu baru percaya. Sementara dalam iman kekristenan kita tidak bisa memakai hal itu. Walaupun kita belum mengerti, walaupun kita belum melihat, kita harus percaya. Maka Tuhan Yesus juga mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Banyak kali saya juga tidak mengerti dengan apa yang sedang dijalani. Tetapi saya hanya mau katakan, Tuhan buat aku menurut dan buat aku sanggup melewatinya sampai pada endingnya aku bisa mengerti dari semua yang Tuhan izinkan. Pasti selalu ada pelajaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tempatkan Yesus sebagai fokus penyembahan kita. Satu pribadi tempat kita beribadah, satu pribadi tempat kita datang mempertaruhkan segala hidup kita hanya kepada Dia. Tuhan, aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Engkau segala-galanya Tuhan. Mari kita mengerjakan hal yang kedua ini. Saudara, banyak sekarang di akhir zaman ini orang datang ibadah, orang bergabung ke satu gereja, fokusnya bukan dengan figur Yesus dalam gereja itu. Tetapi banyak kali orang bergabung dalam satu gereja, berjemaat dalam satu gereja, yang dilihat gerejanya seperti apa ya? Fasilitasnya seperti apa? Musiknya bagaimana? Nyaman tidak? Pakai AC atau tidak? Sehingga akhirnya ada rasa kebanggaan yang berlebihan. Wah, gereja saya paling hebat. Gereja saya musiknya, pujian penyembahannya luar biasa. Wah, gereja saya soundnya luar biasa. Gereja saya lengkap, ada ruang sekolah minggunya, ruang utamanya nyaman, ada AC, parkirannya juga nyaman. Bahkan gereja berlomba-lomba membuat semuanya terasa baik dalam pandangan mata, nyaman pada saat beribadah. Saya tidak katakan itu salah, tetapi saudara, tidak semua orang bisa memiliki gereja yang demikian. Kerap kali kalau saya datang ke kampung-kampung dengan kesederhanaan di kampung, di daerah, dengan musik yang apa adanya, bahkan musik tradisional, bahkan tidak ada sound systemnya, tetapi saya bisa memuji memuliakan Tuhan karena di sana ada hati yang rindu, hati yang haus menyenangkan Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan yang diagungkan dalam ibadah tersebut. Dan terkadang tidak sedikit orang mau bergabung, mau datang ibadah, melihat figur siapa yang khotbah hari itu. Wah, saya dari gereja yang besar, saya punya gembala sangat dikenal di kota kami. Dan kecintaan kepada gembala lebih kepada Tuhan. Banyak kali orang mengkultuskan gembalanya, hamba Tuhannya. Ini yang salah. Ketika saudara memberikan penghormatan kepada gembala, itu baik. Tetapi pujian saudara, penghormatan yang berlebihan, itu akan menjatuhkan gembala, menjatuhkan kami para hamba Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hamba Tuhan bisa luar biasa khotbahnya, pelayanannya, urapannya. Tiap kali saya khotbah, saya selalu bilang apa? Tuhan, pinjamkan kepada saya urapi hamba-Mu dengan kuasa, wibawa, otoritas dari Allah. Jadi kalau khotbah saya memberkati, itu bukan karena saya. Bagian saya hanya mempersiapkan diri, berserah total, lalu meminta urapan, kuasa, wibawa, otoritas Allah. Maka penyertaan Tuhan ada dalam pelayanan yang saya kerjakan.
Kalau boleh katakan itu adalah kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga kalau fokus saudara adalah Yesus dalam ibadah, kalau saudaranya fokus Yesus sebagai tokoh utama, tempat saudara mengagungkan, menyembah, beribadah, saudara tidak akan mengatakan seperti ini. Wah, tadi khotbahnya biasa-biasa saja ya. Nggak menyentuh, urapannya kurang. Dan saudara nggak akan mengatakan juga, wah, kalau ibu gembala tidak ada, nanti siapa yang khotbah ya? Itu tidak akan terjadi kalau kita datang, fokus kita menyembah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak akan berkomentar, WL-nya nggak ngangkat, pujiannya nggak cocok dengan hari ini, hari kemenangan. Itu nomor sekian. Ketika saya datang beribadah, fokus saya hanya mau bertemu dengan Yesus. Saya mau menyembah Dia, saya mau berterima kasih, saya mau mengagungkan. Sebab hari ini Dia bangkit, Dia berkemenangan. Karena Dia hidup, hari esok saya dan saudara sudah jelas. Sorga ada buat saudara dan saya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ciri orang yang hidup dalam kebangkitan Kristus. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan akan menjadikan Yesus sebagai pusat pengharapan. Mengapa wanita-wanita ini pagi-pagi benar sudah datang ke kubur Yesus? Harap-harap ada dalam hati mereka. Mereka masih ingat janji-janji Tuhan. Bahwa ketika Tuhan mati, meninggal dunia, dikuburkan, pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Maka di bagian lain dalam Injil dikatakan, wanita-wanita ini datang ke kubur Yesus, bersemangat. Dan saudara, bukan cuma murid-murid Yesus, bukan cuma wanita ini. Pemerintah Romawi pada saat itu pun takut. Oleh sebab itu kubur Yesus dijaga, disegel materai sebagai aset, sebagai yang diawasi oleh pemerintah pada waktu itu. Lalu wanita ini di bagian lain, di Injil lain mengatakan, nanti siapa yang menggolekkan, yang mendorong pintu kubur itu? Saudara yang kekasih, ada harap-harap cemas. Tetapi mereka tetap datang. Kerinduannya, harapannya itu terlihat dengan apa? Mereka datang pagi-pagi menjelang fajar menyingsing untuk melihat apa yang terjadi dengan Yesusnya. Dan orang yang berharap kepada Yesus, pengharapannya tidak sia-sia. Walaupun mereka tidak menemui Yesus di kubur itu, malaikat yang hadir, tetapi harapan mereka, kerinduan mereka dipenuhi. Dalam ayatnya yang ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Kenapa bersukacita? Karena ada kabar yang luar biasa. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati Yesus dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Fokus hanya kepada Yesus. Pengharapan orang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak akan sia-sia. Dan mereka dipenuhi sukacita yang luar biasa. Mereka berlari. Di dalam ayat yang ke-7, saudara, dikatakan oleh malaikat itu, dan segeralah pergi
dan katakanlah kepada murid-muridnya. Demikian juga ketika Yesus berjumpa dengan wanita-wanita ini, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ada dua perintah. Pertama dari malaikat, ceritakan, katakan apa yang terjadi. Dan ketika mereka bertemu Yesus, memeluk kaki Yesus, menyembah Yesus, Yesus juga memberikan perintah, katakanlah, ceritakanlah kepada saudara-saudaraku. Yang keempat, orang yang mengalami kuasa kebangkitan akan menjadikan Yesus pusat pemberitaan. Katakanlah kebangkitan terjadi. Saksikan, bersaksi bahwa Yesus yang kita sembah itu, dia bukan Yesus yang mati dan tidak berdaya, tapi dia adalah Yesus yang bangkit, mengalahkan maut. Kutuk diangkat dari saudara dan saya. Dan keselamatan itu bukan hanya untuk milik saya, milik kita semua. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kali lagi saya ingatkan dalam perayaan kebangkitan Yesus ini, Gereja Bethel Indonesia mempunyai visi dalam kepemimpinan Bapak Ketua Sinode yang baru, Bapak Ruben Adi. Tuntaskan amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku, baru sesudah itu kesudahan akan terjadi. Jadilah gereja yang memiliki dana, keuangan untuk kegiatan misi. Gereja yang tidak punya dana untuk kegiatan misi pekabaran Injil adalah gereja yang mati. Sebab itu gereja kita ada dalam satu kegiatan yang bernama Sola Gracia Ministry. Pergi keluar dari 4 sisi tembok. Hari Jumat Agung saya katakan, tabir bait Allah itu terbelah. Dia mau kita menjadi gereja yang keluar dari 4 sisi tembok, memberitakan siapa Yesus Tuhan, menceritakan dia bangkit, dia membawa kita berkemenangan, dia membawa kita pada keselamatan yang kekal. Kutuk dicabut dari hidup saudara dan saya. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih terhilang. Jadilah gereja yang punya misi penginjilan. Sebab itu gereja kita ada wadah Sola Gracia Ministry. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Saudara yang kekasih, betapa pentingnya tugas amanat agung. Tuhan Yesus katakan, jadikan semua bangsa muridku. Ini waktunya kita mempercakapkan. Ini waktunya kita bercerita, bersaksi kepada semua orang. Dan kita akan melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ini bukan waktunya untuk kita berkomentar, untuk kita menilai pengkhotbah satu dengan pengkhotbah lainnya, gereja satu dengan gereja lainnya. Itu tidak perlu kita perbincangkan. Ini waktunya kita menceritakan siapa Yesus. Dia adalah Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Mari cerita kepada orang banyak. Aku tidak takut akan hari esok. Sebab hari esokku pasti ada dalam genggaman tangan Tuhan. Ya, kita memang tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi satu hal yang kita tahu pasti. Besok, lusa, bahkan sampai Maranatha, kita ada dalam genggaman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari kemenangan ini. Kita satu dalam doa.
Bapa di dalam surga, biarlah 4 ciri orang-orang yang hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu ada pada kami GBI Sola Gracia. Kami benar-benar Tuhan menjadi orang yang punya tujuan hidup, yaitu mau sempurna ke arah Engkau. Itulah tujuan hidup kami yang pertama Tuhan dan yang utama. Dan yang kedua, menjadikan Yesus sebagai fokus penyembahan. Tidak ada Allah, tidak ada ilah-ilah yang disembah di atas muka bumi ini yang sempurna seperti Engkau, yang membawa kami pada keselamatan yang kekal. Kami juga mau Tuhan menjadi orang yang mengalami kuasa kebangkitan, menjadi orang yang punya pengharapan hanya kepada Engkau. Sebab Engkau mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kami hanya punya pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, kami mau menjadi pemberita-pemberita, menjadi saksi-Mu Tuhan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan pada waktunya Engkau datang menjemput kami Tuhan. Orang-orang yang didapati bekerja sungguh-sungguh, orang-orang yang sedang bersaksi menceritakan siapa Engkau. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang kami peroleh pada hari ini. Kuasa kebangkitan itu juga akan membangkitkan semangat kami untuk memberitakan siapa Engkau kepada orang banyak. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, biar kiranya kasih karunia Allah Bapa turun melimpah atas saudara dan saya. Kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menguasai engkau dan saya, mulai dari perayaan kebangkitan Kristus sampai Maranatha, Dia datang di awan-awan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, lewat kuasa kebangkitannya yang kita rayakan hari ini, mari kita tetap sehati, mari kita bergandengan tangan menjadi gereja yang punya hati misi. Dan semua yang saudara sudah dukung selama ini, kegiatan pekabaran Injil lewat Sola Gracia Ministry, kita akan terus kerjakan ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah kontak, yang sudah berdoa, berpuasa, tetap sehati dalam doa jam 21 setiap malamnya. Saya bangga dengan seluruh jemaat. Saya bangga dengan kesehatian, komitmen, juga persembahan yang diberikan, persepuluhan yang diberikan. Tuhan menghitung, Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat ketaatan kita semua. Sampai pada waktunya kita boleh beribadah kembali di rumah Tuhan, merayakan kemenangan-kemenangan yang kita alami. Tetap satu hati, tetap berdoa untuk kesatuan kita, untuk gereja Tuhan, untuk kota ini, dan untuk Indonesia. Terima kasih.